KPK akan mendalami laporan penyimpangan penggunaan dana yang melibatkan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam laporan tersebut, Anies diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, membenarkan adanya laporan yang masuk ke KPK terkait dengan dugaan penyimpangan dana pada pameran Frankfurt Book Fair 2015. Secara substansi, KPK belum dapat memberikan keterangan karena laporan ini masih dalam fase awal. Sebelumnya, seorang praktisi hukum, Andar Situmorang, melaporkan Anies ke KPK pada Kamis kemarin. Dalam laporan tersebut, ia menyatakan Anies telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Mendikbud dalam acara yang berlangsung di Jerman itu. Ya, kami mendapat informasi memang ada pelaporan tersebut dan tentu saja seperti semua pelaporan yang ada itu akan kita telaah. Jadi semua laporan yang masuk kita perlakukan sama, kita telaah. Kemudian kita lihat apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak. Karena memang dari begitu banyak laporan yang diterima oleh KPK itu tidak semua merupakan tindak pidana korupsi misalnya. Atau ada yang merupakan indikasi tindak pidana korupsi namun bukan kewenangan. Menanggapi laporan terkait dirinya ke KPK, Cagup Anies Baswedan mengatakan pelaporan itu adalah hal yang wajar. Anies meminta seluruh pihak bersabar karena hal demikian akan semakin gencar terjadi menjelang pilkada putaran kedua. Anies memprediksi akan semakin banyak isu yang mencuat jelang Pilgub tanggal 19 April mendatang, terutama yang terkait dirinya dan Sandiaga Uno. Anies mengatakan hal ini terjadi karena angka survei paslon nomor 3 yang semakin tinggi. Anies menyatakan akan terus fokus dalam bekerja dibandingkan mengurusi hal-hal demikian. Sebelumnya, nama Anies Baswedan sebagai mantan Mendikbud dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi proyek Frankfurt Book Fair senilai 146 miliar rupiah. Iya, jadi banyak sekali nanti bermunculan. Saya mengharap kepada kita semua untuk sabar, jangan kaget. Akan selalu bermunculan cerita-cerita yang lucu-lucu seperti ini. Dan biarlah mereka yang menuduh, yang memberikan bukti-buktinya. Karena tanggung jawab membuktikan itu ada pada yang menuduh, bukan ada pada yang dituduh. Jadi saya merasa baiknya mereka yang menuduh itulah yang membuktikan. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak memenuhi panggilan kepolisian sektor Tanah Abang, Jakarta Pusat hari ini. Pemanggilan Sandi untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus pencemaran nama baik di salah satu komunitas olahraga. Kapolsek Tanah Abang AKBP Suwaro menjelaskan ketidakhadiran Sandi pada pemeriksaan kali ini karena menghadiri agenda lain. Untuk Sandi dan kuasa hukumnya meminta penjadwalan pemeriksaan ulang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terlapor berinisial E dan S dilaporkan oleh Dini Indrawati Septiani. Pencemaran nama baik ini diduga terjadi pada tahun 2013 lalu saat korban tengah berolahraga di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Untuk pengembangan kasus lebih lanjut, kasus ini dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat. Dari pihak pengacara sudah menyampaikan minta ditunda waktu. Nanti kita komunikasikan antara penyidik dengan pengacara dari pihak pengacara. Waktunya belum ditentukan. Nanti sebentar, nanti kita komunikasikan. Nanti kalau memang ada perkembangan kita sampaikan. Sementara itu, tim advokasi Jakarta Bersih atau TAJI pada Kamis sore mendatangi kantor Bawaslu DKI Jakarta. Kedatangan tim advokasi Jakarta Bersih ini untuk melaporkan pasangan Anies Sandi atas kampanye janji 1 hingga 3 miliar rupiah di setiap RW di Jakarta. Pelaporan tim TAJI terhadap pasangan Anies Sandi ini dipicu dari janji kampanye 1 hingga 3 miliar rupiah di setiap RW di Jakarta pada saat deklarasi di markas Komando GL Pro di kawasan Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Tim TAJI menilai bahwa paslon Anies Sandi diduga telah melakukan politik uang dan tidak sesuai dengan laporan program tim kampanye Anies Sandi ke KPU DKI Jakarta. Tim advokasi Jakarta Bersih mendesak petugas Bawaslu DKI Jakarta untuk segera menyelidiki kasus tersebut agar dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta tidak diwarnai aksi politik uang. Proses secara hukum karena
menurut kami ini merupakan tindak pidana murni, tindak pidana yang masuk dalam Undang-Undang Pilkada. Pasal 73 ayat 1 dan 2 dengan tegas mengatakan bahwa setiap calon yang menjanjikan uang itu masuk ranah pelanggaran tindak pidana pilkada. Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua, rencana calon gubernur Basuki Cahayapurnama akan belusukan dan calon wakilnya yaitu Jarod Saiful Hidayat hari ini kembali ke kampung halamannya di Blitar. Sementara itu, calon wakil gubernur Sandiaga Uno tidak hadir di jadwal sosialisasi dengan warga di Menteng. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Clara Alverina dan juga Minanti Rohanta langsung dari Jakarta. Pertama kita akan terhubung terlebih dahulu dengan Clara Alverina. Clara, apa agenda kampanye Ahok dan Jarod hari ini? Ya, Ani, rencananya nanti siang calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan melakukan belusukan. Meski demikian kami masih belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut terkait dengan rencana belusukan Ahok ini. Sudah memasuki hari keempat putaran kedua kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Namun memang jika dibandingkan dengan pasangan calon lainnya Anies dan Sandi, Ahok dan Jarod intensitas untuk berkampanye dan belusukannya memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan Anies Sandi. Meski demikian kami juga mendapatkan informasi bahwa kemarin bahkan saat ini Ahok sedang melakukan belusukan. Meski demikian memang kegiatan belusukan yang dilakukan oleh Ahok ini sifatnya internal dan tidak dapat diliput oleh media. Dan kami juga meski memang tidak terlalu banyak belusukan, baik Ahok dan Jarod ini lebih banyak untuk merapatkan barisan internalnya. Di antaranya seperti kemarin Ahok melakukan pertemuan atau rapat koordinasi bersama dengan tim pemenangan, kemudian anggota pengurus partai pendukung dan juga relawan. Dalam kesempatan tersebut dibahas mengenai strategi untuk memenangkan pasangan calon wakil gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dengan Jarod Saiful Hidayat, dan disepakati beberapa hal. Pertama ialah terkait dengan pemetaan kira-kira siapa saja yang harus ditempatkan untuk wilayah Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan untuk semakin meningkatkan dukungan suara untuk Basuki dan juga Jarod. Sementara siapa-siapa saja yang juga harus ditempatkan di Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat untuk mempertahankan suara Ahok Jarod yang sudah cukup tinggi di kawasan Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Selain itu juga dibahas bahwa tim pemenangan akan disepakati bahwa mereka akan lebih banyak belusukan ke bawah, begitu pula juga dengan Ahok dan Jarod yang akan lebih banyak belusukan dalam kampanye ini. Sementara kami mendapatkan informasi bahwa hari ini dari kemarin calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat sedang melakukan pulang ke kampung halamannya, yakni di Blitar, Jawa Timur, dan untuk melakukan kegiatan ziarah ke makam Presiden Republik Indonesia pertama, yakni Soekarno, dan juga berziarah ke makam orang tuanya. Rencananya Ahok akan berada di Surabaya dan Blitar selama 3 hari dan akan kembali ke Jakarta besok atau hari Sabtu. Ani. Baik, Clara, saya akan menyapa rekan Minanti. Minanti, apa penyebab Sandi tidak datang di sosialisasi warga? Ya, Ani, jadi informasi dari tim media Sandiaga Uno memang ada miskomunikasi antara jadwal yang telah disebarkan kepada wartawan ternyata berbeda dengan tim sosialisasi dan kampanye dari Sandiaga Uno. Karena Sandiaga Uno sebenarnya tidak mengetahui ada jadwal sosialisasi di Menteng, Sukabumi, Gang 9. Hal ini sangat disayangkan karena sebenarnya warga Menteng, Sukabumi, Gang 9 sudah menanti Sandiaga Uno. Mereka sudah ramai datang dan memang pantauan kami di sana sudah ada beberapa tim medis yang diberikan oleh dari tim Sandiaga Uno untuk mengecek kesehatan warga secara gratis, di mana jadinya warga bisa mengecek kesehatan seperti cek gula, cek darah tinggi, serta kolesterol. Dan memang dari pantauan kami banyak sekali warga yang mengantri untuk melakukan cek kesehatan ini, dan ketika diinformasikan bahwa Sandiaga Uno tidak jadi datang, mereka pun merasa kecewa. Dan memang informasi agenda pertama dari tim media Sandiaga Uno, Sandi akan langsung melakukan sholat Jumat, yaitu di Masjid Daerah Tanah Atas. Dan informasinya memang sebelumnya Sandi
mempunyai jadwal pemeriksaan di Polsek Tanah Abang, namun diundur oleh pihak Polsek karena permintaan dari tim kuasa hukum Sandiaga Uno, karena memang sebelumnya Sandiaga Uno akan menjalani pemeriksaan terkait dengan menjadi saksi pencemaran nama baik. Dan saat ini memang saya sudah berada tepat di depan Masjid Baitul Muhni, yaitu di daerah Gatot Subroto, di mana masjid ini merupakan tempat Anies Baswedan melaksanakan sholat Jumat. Dan tadi pun sekitar pukul 12, Anies Baswedan telah tiba di masjid ini dan sekarang sedang menjalani sholat Jumat. Dan nanti ketika selesai sholat Jumat, Anies langsung bertemu dengan tim khusus yang akan menjaga TPS di Jakarta ini terkait dengan pencoblosan putaran kedua. Tempatnya pun masih sama, jika sholat Jumat berada di masjid, dan nanti pun tim dukungan akan berada di perguruan Islam Al-Muhni yang juga berada di Gatot Subroto. Ani. Baik, Winanti Rohanta, terima kasih banyak atas laporan Anda. Sebelumnya ada Clara Alverina, terima kasih banyak teman-teman, selamat kembali bertugas. Memasuki masa kampanye Pilgub DKI Jakarta putaran kedua, ada lembaga survei yang kembali merilis hasil survei terbaru. Salah satunya adalah lembaga yang merilis adalah lembaga media survei nasional atau Median. Bagaimana hasil survei lembaga ini dan kemana sekarang arah angin menuju? Kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan maksud kami narasumber yang sudah hadir di studio Metro Pagi Prime Time, yaitu Mas Riko Marbun, peneliti media survei nasional. Selamat pagi Mas Riko. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Nah, apa saja hasil survei Median? Siapa yang front runner sekarang atau yang sedang unggul? Jadi kalau sebenarnya kita ada beberapa temuan selain elektabilitas ya. Memang pada saat ini sementara itu yang unggul adalah Anies Sandi dengan angka kurang lebih 46,3%, Ahok Jarot 39,7%, dan Andi Sadiq 14%. Ini artinya sebenarnya walaupun Pak Anies Sandi ini unggul kurang lebih sekitar 6% di atasnya Ahok Jarot, tetapi tidak boleh berpuas diri. Begitu juga dengan Pak Ahok, tidak boleh pesimis. Kenapa? Karena Andi Sadiq itu masih 14%. Berarti ini adalah perolehan mereka pada saat survei pada dan saat ini jauh berbeda atau kurang lebih berbeda dengan hasil rekapitulasi terakhir, posisi terbalik. Betul, ada yang mengalami momentum kenaikan, ada juga yang mengalami momentum sedikit penurunan. Seperti Mas Anies ini dia mengalami momentum kenaikan. Kemudian Pak Ahok itu mengalami sedikit momentum penurunan. Nah ini adalah kita lihat ya. Dibandingkan jadi, dengan hasil rekapitulasi. Turun kurang lebih 3,3%, naiknya 6,3%, Andi Sadiqnya 14%. Tapi kita harus ingat juga bahwa kalau kita belajar dari histori putaran pertama ya, kalau kita telah melakukan survei hampir dari setahun yang lalu, suara ini sangat dinamis. Sangat dinamis. Jadi Pak Ahok dulu pernah kami dapatkan di awal-awal itu di atas 50%, November sempat turun, tapi kemudian di akhir dia naik lagi. Begitu. Berapa margin of error dari hasil kurang survei lebih 3%. 3%, berarti ditambah dengan 14%, kemungkinan masih ada 17% suara yang masih beralih. Dan ini belum kita memperhitungkan misalnya apakah nanti pemilih Anies Sandi akan berpindah ke Ahok atau Ahok berpindah ke Anies Sandi. Kalau kita lihat dari suara dari Agus, yaitu sebesar sekitar 17% dari hasil rekapitulasi KPU, kemana suara Agus paling banyak? Ternyata ke Anies Sandi. Ya memang, jadi kalau kita melihat ya di sini, jadi hampir sepertiga dari pemilih Agus itu lari ke Anies Sandi. Tetapi lebih besar Andi Sadiq ya? Ya, ada 10% yang ke Ahok, tetapi yang harus diingat adalah bahwa pertarungan ini belum usai. Jadi tidak sesederhana itu kita lantas menyatakan bahwa berarti hampir 50% yang tadinya sesuai dengan data KPU tidak memilih Pak Ahok, lantas semuanya pasti tidak memilih Pak Ahok. Kenyataannya kan tidak begitu. Kenyataannya masih ada hampir separuh lebih yang masih undecided, belum menentukan keputusan yang akan menjadi rebutan dari kedua belah pihak ini. Lalu kita lihat misalnya masing-masing dari suara Ahok Jarot dan juga Anies Sandi. Seberapa banyak pemilih-pemilih yang masih loyal terhadap mereka di putaran kedua nanti? Secara umum sih sebenarnya ini relatif konstan ya. Artinya tingkat loyalitasnya sangat tinggi ya. 90,5 lawan 91%. Memang ada antara 2-3% yang berpindah. Tetapi saya melihat data ini, saya yakin sih sepertinya ini akan sangat sulit untuk pemilih Ahok pindah ke Anies, Anies untuk pindah ke Ahok. Jadi sangat sulit untuk merebut suara dari masing-masing lawan. Bukan berarti mustahil, bisa. Kita juga sudah melakukan survei, apa saja faktor-faktor yang bisa merubah suara. Kira-kira apa saja faktor yang disukai dari masing-masing terhadap jagoan mereka masing-masing? Nah ini ada perbedaan yang menarik antara kedua orang ini. Jadi kalau
Pak Ahok itu framing kompetensinya itu sangat tinggi. Jadi orang itu menganggap bahwa Pak baik, kita bahas Pak Anies dulu. Anies dulu. Jadi Pak Anies Sandi ini dia ada dua hal sebenarnya ya. Dua hal utama yang kita lihat dan ini tidak terlalu kentara di putaran pertama sebenarnya. Apa itu? Jadi pertanyaan ini kita lakukan secara terbuka. Kita tanya, Bapak Ibu, Anda pilih siapa? Ketika dia menjawab, saya pilih Anies Sandi, apa alasannya? Mereka boleh jawab, terserah ya. Faktor yang pertama ini adalah, pertanyaan terbuka. Faktor pertama itu adalah faktor identitas atau faktor agama. Ya. Faktor yang kedua, nah ini muncul satu gelombang baru, mungkin karena tone negatif terhadap Pak Ahok ini masih tinggi sampai sekarang. Ada hampir 1/4 dari pemilih Anies Sandi itu yang menyatakan saya mau pilih Pak Anies Sandi bukan karena kompetensinya, bukan karena faktor personalnya, tapi saya mau pilih karena yang penting bukan Ahok. Dan itu ditulis ya. Dan itu mereka katakan. Bukan kuesioner. Itu bukan kuesioner. Ini sesuatu yang mereka ungkapkan begitu aja. Ini menurut saya PR terbesar dari yang akan dimiliki oleh Pak Ahok Jarot ya untuk berusaha mengurangi angka itu. Sedangkan kekuatan utama dari Ahok Jarot? Kalau kandidat Anies Sandi itu keunggulannya lebih kepada faktor eksternal, non kandidat, suasana yang terbangun. Kalau Ahok Jarot ini kelebihannya lebih kepada faktor kandidatnya. Yang pertama itu adalah yang sangat besar, itu adalah pengalaman dan kinerja, 33,2%. Kemudian yang kedua adalah faktor bersih dari korupsi, integritas, 17,1%. Dan karakter, tegas, 15,7%. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau yang satu itu bicaranya kompetensi, yang satu lagi tadi itu bicaranya tentang situasi politik yang terbangun di luar kandidat begitu ya. Baik. Kita akan melihat grafis berikutnya, yaitu mengenai kompetensi. Kalau kita lihat di sini survei yang Anda lakukan, bahwa Ahok Jarot di paling atas mengenai pertanyaan kompetensi. Iya, jadi ini ada satu anomali yang kita temukan ya, berbeda antara Pilkada Jakarta dengan pilkada-pilkada yang kami tangani di tempat lain. Kalau di tempat lain itu umumnya kalau kandidat petahana itu dianggap kompeten, dia akan dengan mudah melenggang masuk untuk terpilih kembali. Ini data ini menunjukkan anomalinya pemilih Jakarta. Jadi kalau kita tanya terhadap responden, Bapak Ibu, tolong Anda pilih antara Pak Ahok Jarot sama Pak Anies Sandi ini, menurut Anda siapa sih yang paling kompeten memilih Jakarta, memimpin Jakarta maksud saya? Ternyata hampir separuh lebih, 53,6%, itu mengatakan bahwa Pak Ahok Jarot ini paling kompeten dibanding Anies Sandi. Tetapi elektabilitasnya terbalik. 39%, ya, berbanding 46%. 46 begitu. Berarti kan ini ada faktor non rasional atau ada faktor emosional di pemilih Jakarta yang itu menjadi PR besar bagi Pak Ahok Jarot. Bagaimana dengan tingkat kepuasan? Ini kan tingkat kompetensi. Bagaimana dengan tingkat kepuasan atas kinerja mereka? Secara konsisten sebenarnya ya petahana Pak Ahok Jarot ini dari hampir setahun yang lalu itu relatif sangat tinggi, selalu di atas 50%. Kami mendapatkan kisaran angkanya 70-75%. Dan untuk survei ini memang kami mendapatkan sedikit turun, totalnya sekitar 65%. Orang yang puas? Yes, artinya turunnya mungkin sekitar 5%, mungkin karena faktor hujan, banjir, dan lain sebagainya. Tapi overall sebenarnya publik itu menilai bahwa Pak Ahok ini masih kompeten. Nah, tinggal problem non rasional ini yang harus diselesaikan. Berarti itu anomali di Jakarta. Mereka dinilai paling kompeten, mereka yang dinilai juga paling puas, tetapi tingkat kepuasan tinggi, tapi juga keterpilihannya tidak cukup tinggi. Masih lebih. Nah, jika nanti ada putaran kedua, kemudian per partai pendukung Agus, yaitu Demokrat, PKB, P3, dan juga PAN, kemana suara mereka akan beralih? Jadi kalau kita bisa melihat ya, terutama pendukungnya Agus Silvi begitu ya, Demokrat, PKB, P3, PAN, ini semua masih terbuka untuk kompetisi begitu ya. Jadi kita lihat seperti misalnya Demokrat justru data yang kami temukan hampir sepertiga itu pilih Pak Ahok, kemudian hampir seperempat pilih Anies Sandi, tapi hampir 40% itu masih undecided. Begitu juga dengan PKB, undecidednya hampir 50%. P3 undecidednya hampir 50%. PAN undecidednya lebih dari 50%. Jadi sebenarnya proses tarik-menarik ini masih harus berlangsung selama 2 bulan ke depan. Kampanye belum selesai. Betul, ini juga dimungkinkan karena masing-masing dari partai ini belum menentukan sikap begitu di juga tingkat dengan kandidat. Tinggi. Begitu juga dengan kandidat. Baik, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami Mas Riko Marbun, peneliti dari Media Survei Nasional, dan hasil dari
ini akan kami bahas bersama dengan nantinya, yaitu tim sukses masing-masing pasangan calon dalam dialog berikutnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.